Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Presbiter GPIB Jemaat Philadelphia Semarang menyampaikan selamat beribadah bagi keluarga-keluarga yang ada di rumah. Ibadah hari Minggu kelima Paskah ini dilaksanakan secara online. Mohon memperhatikan panduan dalam melaksanakan ibadah. Tema hari ini, melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur, dari 1 Korintus 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13. Pelayan firman yang akan melayani ibadah ini adalah Pendeta Wati Hailu Mau. Jemaat Tuhan, sekarang mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita memasuki minggu pagi ini dalam segenap sukacita hati kita. Sekalipun ibadah kita laksanakan di rumah masing-masing,
tidak pernah akan mengurangi sukacita kita sebagai orang-orang beriman untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kita memasuki seluruh jam ibadah pagi ini. Kita siapkan hati, hidup dan keberadaan kita untuk menghabiskan jam ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita untuk memasuki seluruh jam ibadah pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah di atas ibadah, sebab sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan dan renungan pada Minggu pagi dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang hidup, Allah yang punya kami, Allah juga yang punya firman. Kami datang ke hadapan takhta rahmat dan kasih karunia-Mu. Kami bersimpuh di kaki-Mu Bapa. Kami duduk di sana karena kami mau mendengarkan suara-Mu yang berbicara kepada kami. Biarkanlah kami memilih bagian yang Maria sudah pilih, bahwa ia mau duduk di kaki firman hidup Tuhan Yesus Kristus untuk mendengarkan perkataan firman itu dibicarakan kepadanya. Kami juga mau berlaku bersama seperti Maria, mendengarkan firman-Mu Bapa di sorga, yang Engkau mau sampaikan dan nyatakan kepada kami pada pagi Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Karena itu ya Bapa, biarlah kasih karunia rahmat dan anugerah-Mu memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti apa yang difirmankan firman-Mu kepada kami. Agar dengan firman-Mu yang adalah pelita pada kaki kehidupan kami, terang pada jalan kami melangkah memasuki dunia yang sekarang ini sedang mencekam kami dengan penyakit yang mencobai kami ini. Terima kasih Bapa. Karena itu biarlah kekuatan firman menjadi kekuatan yang menopang kehidupan beriman dan berpengharapan kami. Lalu hamba-Mu siapa dia Bapa? Dia ada pada-Mu. Engkau jua yang boleh mengisi lidah dan bibir mulutnya dengan segenap perkataan firman kebenaran-Mu. Supaya ketika dia berbicara, bukan dia yang berbicara, Engkau yang berbicara bagi dia hamba-Mu itu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan-Mu, karena itu bersabdalah kepada kami. Demi Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Saya jemput saudara sekalian berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus,
tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian, sekalipun ibadah ini harus dilangsungkan di rumah masing-masing, tapi ibadah ini tetap menjadi sebuah ibadah yang terpakai untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan dengan sungguh dan benar. Firman Tuhan datang di antara kita pada pagi hari ini berkata tentang rendahkanlah dirimu. Ya, surat yang Rasul Paulus tuliskan pertama kali kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada masalah dalam kehidupan di jemaat Korintus ketika Rasul Paulus meninggalkan mereka. Dan Rasul Paulus mendengarkan masalah ini, maka dia perlu menulis surat untuk mengarahkan mereka kembali kepada kehidupan beriman dan berpengharapan mereka kepada Tuhan Yesus. Satu hal yang kita ketahui saudara-saudara tentang jemaat di kota Korintus, jemaat ini adalah jemaat yang punya latar belakang kehidupan bersosial yang kaya raya. Mereka rata-rata orang-orang kaya yang berada di kota Korintus, juga orang-orang yang pandai dan pintar. Karena itu ketika ada masalah di antara mereka, Paulus merasa dia harus ada di antara mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut, sekalipun hanya melalui sebuah surat. Dan pagi ini bersama-sama kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dia meminta kepada jemaat di Korintus bahwa saudara-saudara, kata-kata ini aku katakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Itulah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rupanya dalam kehidupan bergereja dan berjemaat di kota Korintus, mereka tidak saling menghargai satu terhadap yang lain. Mereka ada dalam hubungan hidup bergereja berjemaat yang tidak harmonis satu terhadap yang lain. Sehingga ketika ada masalah mereka tidak mampu menyelesaikannya sebagai anak-anak Tuhan yang dihubungkan dalam ikatan kasih. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bicara tentang merendahkan diri. Merendahkan diri adalah suatu hal yang Tuhan Yesus sebenarnya ajarkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tentang kerendahan diri atau kerendahan hati, Salomo menuliskan dalam Amsalnya Fatsal yang ke-18 menyatakan, tinggi hati mendahului kehancuran
tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi jika kita mau dihormati, menurut Salomo, rendahkanlah hatimu di hadapan setiap orang. Tetapi jika kita ingin melihat kehancuran atas hidup dan kehidupan kita, maka berlakulah tinggi hati dan berlakulah sombong satu terhadap yang lain. Saudara-saudara, jika Anda dan saya membaca Sabda Bina Umat pada hari ini, Sabda Bina Umat penulisnya menjelaskan dengan sangat baik bahwa orang tidak gampang untuk merendahkan hati. Orang tidak gampang untuk merendahkan dirinya satu terhadap yang lain. Sebab ketika orang mau merendahkan diri dan merendahkan hati satu terhadap yang lain, dia harus mau memberi telinganya mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap dirinya. Ketika orang mau merendahkan hati dan dirinya terhadap orang lain, dia harus mau untuk tidak menerima pujian apapun, sekalipun yang dia lakukan itu layak mendapat pujian. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini ketika kita masih berada dalam persoalan yang dihadapi bangsa dan negara kita, ketika virus corona ini masih merajalela di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita, mari kita selidiki apa maksud Tuhan di balik semua yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia pada saat ini. Bukan hanya negara kita yang terkena virus ini, tapi seisi dunia Tuhan berkenan menghadirkan virus ini kepada seluruh umat manusia. Tapi sebagai orang beriman, mari kita lihat apa dampak daripada virus ini. Kita diajar untuk membersihkan diri. Kita diajar untuk mendekatkan diri semakin dekat kepada Tuhan, menjauhkan diri dari setiap orang. Tapi karena itu, mari saudara-saudara kita belajar dari keadaan yang sedang terjadi pada saat ini, bahwa ketika Allah berkehendak untuk menyelesaikan setiap perkara, Dia akan menyelesaikan menurut kehendaknya. Jadi marilah kita hadirkan hidup kita yang tertunduk di hadirat Allah. Kita hadirkan hati kita yang tertunduk di hadapan sesama kita manusia. Firman Tuhan yang berkata kepada kita pada hari ini bahwa kita telah menerima segala sesuatu dari tangan Tuhan. Tapi dengan apapun yang kita terima, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Khalil Gibran bilang dalam kalimat bijaknya bahwa sebenarnya manusia adalah pengemis-pengemis yang duduk di depan istana raja untuk menunggu kapan dia memiliki giliran dipanggil masuk ke dalam istana raja untuk menerima anugerah kehidupan dari sang raja. Berarti menurut Gibran, hidup manusia adalah anugerah Allah semata-mata. Berarti menurut Gibran, manusia hidup hanya karena kemurahan hati Allah kepada mereka. Jika kita mengerti bahwa kita hanyalah seorang pengemis di hadapan Allah, dan masing-masing kita adalah pengemis satu terhadap yang lain, mengapa kita harus menyombongkan diri satu terhadap yang lain? Apa yang kita punyai, kita tidak memiliki apapun bagi hidup dan kehidupan kita. Karena hidup dan kehidupan kita semata-mata adalah rahmat dan anugerah Allah. Hidup dan kehidupan kita yang kita hidupi sekarang ini juga adalah karena kemurahan hati Allah belaka kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, belajarlah untuk merendahkan diri dan merendahkan hati kita supaya kehancuran tidak membinasakan kita, tetapi dalam kerendahan hati dan kerendahan diri kita di hadapan Allah dan terhadap sesama manusia, kita menerima kehormatan bukan hanya dari dunia, tapi kita menerima kehormatan dari sorga. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus mengatakan, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya, itulah wujud nyata kerendahan hati dan kerendahan diri dari seseorang
Jika dia dimaki, dia memberkati. Jika dia dianiaya, dia sabar menerima penganiayaan itu. Jika dia difitnah, dia menjawab dengan ramah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, adakah ciri hidup yang semacam ini yang kita hadirkan dalam hidup beriman dan berpengharapan? Mari, di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita anak-anak Tuhan ini diminta untuk semakin merendahkan diri dan merendahkan hati kita di hadirat Allah Bapa di sorga. Ketika dimaki, biarlah kita memberkati. Ketika kita dianiaya, mari kita sabar menghadapi penganiayaan itu. Ketika kita difitnah, jawablah setiap fitnahan itu dengan kata-kata yang menyenangkan hati, dengan suara yang ramah terhadap siapa saja. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar Anda dan saya bagaimana kita hidup dalam sikap merendahkan diri dan merendahkan hati kita, tidak hanya di hadapan Allah, tapi terlebih di hadapan sesama manusia. Paulus dalam salah satu suratnya mengatakan, ketika Yesus merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya untuk mau mati di kayu salib, Allah menghargainya dengan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua orang dan mengaku bahwa dialah Tuhan dan Raja sekarang sampai selama-lamanya. Belajarlah mulai hari ini merendahkan diri dan merendahkan hati, karena hanya dengan merendahkan diri dan merendahkan hati, Anda dan saya menerima kehormatan dunia dan kehormatan sorga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Dia teladan kerendahan diri dan kerendahan hati yang perlu diteladani oleh saudara dan oleh saya ketika kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini dalam hidup beriman dan berpengharapan kita, supaya nyata bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang percaya kepadanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman-Mu Tuhan sungguh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang
Saudara-saudara, saya jemput bangkit berdiri bersama dengan gereja dan jemaat di segala abad dan tempat. Kita akui bersama pengakuan iman Kristiani kita berdasarkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing mau berkata dengan hati dan mulutnya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita angkat syafaat kita kepada Bapa di sorga, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami bersyukurkan Dikau pada pagi hari yang indah ini. Sekalipun kami tidak dapat beribadah dalam persekutuan umat yang beribadah di rumah Tuhan, kami diharuskan oleh karena keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami ini, bahkan kehidupan dunia ini, ketika virus corona ini sedang mewabah. Kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa ketika kami beribadah, hadirat Allah ada di antara kami. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kami yang beribadah pada pagi hari Minggu ini. Kami percaya bahwa ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, Allah memberkati kami dan memberkati seluruh ibadah itu bagi kami. Terima kasih untuk firman yang diberitakan di antara kami. Kami boleh mendengarkannya, dan biarlah telinga yang mendengarkan dari kami adalah telinga-telinga murid. Sebab ketika telinga murid yang mendengarkan, kami mendengarkan dengan sungguh dan seksama. Dan biarlah hati kami sungguh menyimpan setiap perkataan nasihat firman Tuhan itu, agar hidup dan kehidupan kami oleh pertolongan Roh Kudus menghadirkan dengan nyata di setiap tutur dan perbuatan kami firman-Mu yang telah Engkau firmankan dan Engkau telah tuturkan dan sampaikan kepada kami pagi ini. Kami mau belajar bagaimana kami menjadi manusia-manusia yang rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah dan sesama kami. Kami boleh belajar hari ini dan tahu hari ini bahwa kami hidup karena kemurahan hati Allah terhadap kami. Hidup dan kehidupan yang kami punya ini adalah anugerah Bapa bagi kami semata-mata. Ya benar, kami adalah para pengemis yang duduk di depan istana raja, menunggu kami dipanggil masuk ke dalam istana untuk menerima anugerah kehidupan itu dari Sang Raja bagi kami. Jika anugerah itu tidak Engkau berikan kepada kami, dengan apa kami hidup? Kami tidak akan dapat hidup. Terima kasih. Hari ini biarlah kami tahu bahwa posisi kami semua sebagai manusia di hadapan Engkau sama, tidak kurang satu dari yang lain. Sehingga dengan apa kami menyombongkan diri kami, apa yang ada pada kami untuk kami bisa sombongkan terhadap sesama kami. Kami tidak punya apa-apa jika Allah tidak memberikannya kepada kami. Karena itu Bapa di sorga, dalam pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, tolong kami untuk memahami posisi keberadaan kami di hadapan Allah dan di hadapan sesama kami. Sehingga mulai hari ini kami mulai belajar untuk merendahkan diri dan hati kami terhadap sesama dan teristimewa di hadapan Allah. Karena firman-Mu itu benar. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi rendah hati mendahului kehormatan. Jika kami ingin dihormati, kami mau belajar rendah hati. Sebab Yesus ditinggikan di atas segala nama ketika Dia merendahkan diri dan hatinya sampai mati di kayu salib. Biarlah kami meneladani kerendahan diri dan hati Tuhan Yesus ada dalam hidup dan kehidupan kami.
supaya kami menerima kehormatan tidak hanya dari dunia ini, tapi justru kami boleh menerima kehormatan itu dari sorga, dari Bapa yang bertakhta di sorga yang mulia. Terima kasih Bapa, kami boleh ingat dalam kehidupan kami, tinggi hati tidak akan menghasilkan dan membawa hal yang baik bagi hidup dan kehidupan kami dan keturunan kami. Sebab ketika kami menyombongkan diri kami mulai masuk ke dalam kehancuran hidup itu bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa pada pagi hari ini dan menyerahkan dalam satu hati, satu pikir kami, satu jiwa, satu iman dan pengharapan kami persekutuan jemaat Tuhan di GPIB Philadelphia Semarang. Kami percaya Bapa di sorga, Engkau memberkati persekutuan hidup bergereja dan berjemaat anak-anak Tuhan di sini. Kami percaya Engkau memberkati pendeta Ibu Megiawati Makadada Gentare sebagai ketua majelis jemaat yang Engkau hadirkan untuk menggembalakan kehidupan jemaat Tuhan di GPIB Philadelphia ini, untuk memimpin kehidupan bergereja dan berjemaat di jemaat GPIB Philadelphia ini. Berkati dia, pimpin dia dengan kasih dan sayang, lindungi dia dalam rahmat dan anugerah, dia dan seisi rumahnya, suami dan anak-anaknya. Lalu biarlah sungguh dengan tongkat gembala yang ada di tangannya, dia menggembalakan umat kepunyaan Tuhan ini di sini dengan baik dan benar. Dengan tanggung jawab kepemimpinan yang Allah percayakan kepadanya, dengan wibawa ilahi yang ada padanya, dia memimpin umat ini sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati suami dan berkati anak-anaknya, lindungi dan pelihara mereka dalam naungan kepaksai pasim. Bersama dengan semua presbiter yang ada, para penatua dan diaken, bersama dengan koster, bersama dengan pegawai, bersama dengan semua jemaat Tuhan yang memberikan hidup dan keberadaan mereka persembahkan untuk setiap pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan ini. Mereka multimedia, mereka kantoria, mereka organis, siapa saja. Mari Bapa, berkat-Mu tidak akan pernah meninggalkan mereka, tapi Engkau buka tingkap-tingkap langit, Engkau curahkan setiap berkat itu untuk memenuhi kehidupan rumah tangga dan keluarga, menjaga pernikahan rumah tangga dan keluarga anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, memberkati pekerjaan-pekerjaan usaha upaya, sekalipun mungkin itu hanya dikerjakan dari rumah, memberkati pertumbuhan pendidikan anak-anak dan cucu-cucu, dan melimpahi mereka dengan kasih dan setia-Mu yang melampaui akal budi manusia, supaya dengan kasih dan setia ini mereka ada hidup sebagai sebuah keluarga dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Bahkan mereka ingat mereka ada dalam ikatan kekeluargaan dalam kehidupan bergereja dan berjemaat di GPIB Philadelphia Semarang ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa pada pagi hari ini untuk semua anak-anak Tuhan dari sektor 1 sampai sektor 4. Ada keluarga Emi Kalonta dan keluarga Marjan Purba, ada keluarga Dwi Kristianto dan keluarga Supri Hatin Mursid, ada keluarga Mardiono dan keluarga Adi Kristanto, ada keluarga Julius Berianto dan keluarga Aryo Bayu Nugroho. Allah memberkati keluarga-keluarga ini, menjaga keluar masuk mereka, menunggui mereka senantiasa. Apapun sukacita mereka, Engkau memperlengkapi sukacita itu untuk mereka nikmati dalam kasih dan setia-Mu. Apapun pergumulan mereka, Engkau menolong mereka menyelesaikan setiap pergumulan itu dan membawa keluar mereka dari setiap pergumulan itu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa berkat Tuhan yang menyertai setiap keluarga yang kami angkat dalam doa kami juga menyertai keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Bapa. Kami datang menyembah-Mu, kami juga mau berdoa untuk semua saudara-saudara kami, mereka yang ada di dalam pergumulan mereka karena sakit penyakit teristimewa, mereka yang sedang dirawat. Ada Ibu Yohana Margareta Foe, ada Ibu Mardiono, ada Saudari Angela Natania Raharjo yang sedang dirawat di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus, tabib agung kami,
Mari kunjungi mereka satu persatu. Ketika mereka ada dalam masa pemulihan, pulihkan mereka dan beri mereka kekuatan baru supaya mereka boleh menikmati hidup yang dipulihkan dan dikuatkan dari sakit penyakit yang Engkau sembuhkan dan Engkau sehatkan bagi tubuh mereka. Lalu mereka yang masih dirawat di rumah sakit, kami tetap percaya Allah yang hidup Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus tabib agung kami. Tangan-Mu tidak singkat untuk memberkati, tangan-tangan yang merawat, makanan, minuman, dan obat-obatannya, waktu-waktu istirahatnya. Maka kami tetap percaya bahwa ketika semua itu Bapa dan Tuhan Yesus lakukan, maka pasti Bapa menyembuhkan, Tuhan Yesus menyehatkan, Roh Kudus menguatkan dan memulihkan saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih Bapa, dan mereka boleh kembali ke rumah dengan penuh sukacita karena disembuhkan, disehatkan, dikuatkan, dan dipulihkan kembali. Bahkan semua orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka yang tidak disebutkan namanya, kami tetap percaya kunjungan Bapa, perhatian Tuhan Yesus tetap ada pada mereka untuk merawat mereka sepenuhnya. Bapa di sorga, bahkan setiap orang yang sedang bergumul dengan setiap pergumulan mereka, Allah tidak pernah tidak memperdulikan. Engkau memperdulikan setiap mereka yang ada dalam pergumulan-pergumulan mereka dan menyelesaikan setiap pergumulan itu untuk mereka. Mereka yang sedang bersuka cita karena segala hal yang Engkau hadirkan dalam kehidupan mereka juga Bapa, kami angkat dan bawa mereka ke dalam tangan kekuatan cinta-Mu itu. Mereka yang Tuhan tambahkan tahun-tahun kehidupan di minggu yang dimasuki. Kami berdoa untuk Ibu Hermin Susilowati, untuk Bapak Marens Daniel Bungaa, untuk Bapak Adi Kristanto, untuk Saudara Andre Immanuel di Sakota, untuk Ibu Yohana Margareta Foe, untuk Saudari Maitrin Delvi Irawati, untuk Saudara Kevin Onisto, untuk Saudara Anggiat Soni Hutapea, untuk Ibu Joy Sawati Sundarsi, untuk Bapak Ishak Teguh Wibowo. Engkau sendiri yang membawa mereka memasuki tahun kehidupan mereka. Mari Bapa, seperti Engkau telah membawa mereka melintasi tahun kehidupan mereka di tahun yang lampau, Engkau kembali akan menuntun mereka memasuki tahun kehidupan mereka yang mereka masuki dalam kepemimpinan cinta kasih-Mu yang menyertai dan memberkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Hadirkan mereka untuk menjadi sukacita bagi setiap orang yang bersama mereka. Berkati mereka dengan semua berkat yang turun dari sorga. Berkati mereka dengan semua berkat yang bertumbuh dari bumi. Bahkan berkat yang Engkau angkat dari kedalaman samudera raya menjadi berkat bagi kehidupan saudara-saudara kami ini. Dan mari Bapa, biarlah hati mereka dipenuhi dengan syukur yang melimpah, yang setia mereka persembahkan di hari-hari hidup yang Bapa bawa mereka memasukinya dan menyelesaikannya di tahun kehidupan yang Bapa karuniakan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk mereka yang akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Saudara-saudara kekasih hati kami, Raden Douglas Willy Caesar Purbo Kusuma dengan Saudari Amti Tri Fibiani pada Sabtu tanggal 23 Mei 2020. Tuhan memberkati ibadah peneguhan pemberkatan perkawinan yang dilaksanakan nanti pada hari Sabtu. Tuhan menjaga dan melindungi mereka semua dan menjauhkan mereka dari segala yang jahat, sehingga ibadah peneguhan pemberkatan perkawinan ini berlangsung dengan tidak kurang suatu apapun. Sekalipun saat ini kami sedang dihadapi dengan kesulitan karena virus penyakit corona, tapi kami percaya kedua anak kekasih hati kami yang Allah teguhkan dan Allah berkati pernikahan mereka, Allah jaga, lindungi, dan pelihara mereka. Keluarga mereka diberkati, dan terima kasih Bapa, seluruh jam ibadah itu boleh berlangsung dengan tidak kurang suatu apapun dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Wurlianti Titahena yang seorang saudara kekasih hati mereka teristimewa, untuk Bapak Pendeta Karel Wurlianti karena istri kekasih hati Mariane Cornelia Wurlianti Allah berkenan permuliakan beliau pada tanggal 26 April yang lalu.
Tuhan, Engkau sumber penghiburan dan kekuatan bagi kekasih-kekasih hati kami ini, baik Bapak Pendeta Karl Wurlianti maupun semua keluarga besar Wurlianti Tita Hena, juga anak dan cucu-cucu menantu. Tuhan memberkati dan menjaga, menunggui, melindungi dan memelihara mereka, menghiburkan dan menguatkan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa. Inilah kami yang datang dan berseru kepadamu, dan kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak menulikan telingamu dari permohonan yang kami angkat kepada Bapa di sorga, tapi Engkau membuka telingamu mendengarkan setiap doa dan permohonan yang kami angkat kepadamu ya Bapa di sorga, yang dalam pengasihanmu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan.
kau beri, memuliakan Sang Penebus. Persepuluhan-Mu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhan-Mu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allah-Mu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tangan-Mu, asalnya juga dari Tuhan-Mu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janji-Nya. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Kami akan membacakan intisari Warta Jemaat pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Semarang dengan penuh sukacita menyambut kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah minggu hari ini. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam persekutuan dan membawa berkat untuk kita semua. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Wati Helumo, Terima kasih sama-sama. Penatua dan Diaken, Organis, Song Leader, Kantoria yang bertugas dan semua pihak yang telah melayani ibadah Minggu 10 Mei 2020 pukul 09.00 WIB. Ibadah peneguhan dan pemberkatan. Akan diberkati dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan Raden Douglas Willy Caesar Purbokusumo dengan Amti Trifebiani pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 jam 09.00 WIB, tempat di GPIB Immanuel Semarang. Persiapan pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.00 WIB. Diharapkan kehadiran Majelis Sektor 1 dan diundang orang tua, saksi, dan kedua calon mempelai. Sembako kasih disampaikan bagi jemaat bahwa dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19, kami sediakan sembako kasih berupa beras, minyak goreng, gula pasir, teh, kecap, dan lain-lain. Sembako kasih ini bersumber dari sumbangan jemaat dan untuk jemaat yang membutuhkan. Oleh karena itu bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung datang ke kantor gereja pada setiap hari kerja. Dan bagi para donatur yang ingin berbagi sembako kasih dapat membawa langsung ke kantor gereja. Demikian informasi ini disampaikan. Berita duka. Telah dimuliakan Tuhan, Ibu Mariana Cornelia Wurlianti Titahena pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 di Tuntang, Salatiga, dan telah dimakamkan di Salatiga pada hari Minggu tanggal 26 April 2020. Segenap majelis dan jemaat GPIB Philadelphia Semarang mengucapkan turut berduka cita. Dalam rangka toleransi umat beragama di bulan Ramadan ini, maka majelis jemaat akan mengadakan pembagian takjil yang merupakan sumbangan dari jemaat. Pelaksanaannya akan dilakukan pada hari Sabtu,
tanggal 16 Mei 2020, waktu pukul 16.00 WIB. Demikian pembacaan intisari Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara kami haturkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri seluruh jam ibadah pada pagi ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan saudara sekalian setiap hari. Lalu lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dan saya dengarkan pagi hari ini. Belajarlah merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Allah dan manusia. Karena dengan merendahkan hati dan merendahkan diri kita, kita menerima kehormatan baik dari sorga maupun dari bumi. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dalam damai dan sejahtera Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, lalu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai kekal selama-lamanya.